Salam jumpa bagi seluruh mahasiswa pendidikan matematika dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai statistika, dimulai dari memahami perbedaan antara statistika dan statistik, manfaat statistika, jenis-jenis statistika, ragam skala pengukuran, serta populasi dan sampel. Apakah kalian selama ini selalu menyebutkan kata statistik sebagai statistika atau sebaliknya? Kalau dilihat dari kosakata bahasa Inggris, istilah statistika itu berasal dari kata statistics, sedangkan statistik itu dari kata statistik. Dengan demikian, dua kata ini mengandung dua definisi yang berbeda. Sederhananya, statistika adalah ilmu yang mengklasifikasikan, mengorganisasikan atau menyusun, dan menganalisis data, menurut Minium King and Beer 1993. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap lagi, kita ambil pengertian statistika dari Anas Sudijono 2008. Oke, statistika adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan terhadap data, dan penarikan kesimpulan, memperkirakan serta memprediksi secara ilmiah atas dasar kumpulan data tersebut. Nah, sekarang apa pengertian statistik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, statistik adalah catatan angka-angka atau bilangan atau data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Kalau kita lihat dari pengertian KBBI di atas, kita dapat membagi menjadi pengertian secara sempit maupun luas. Secara sempit, statistik artinya kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Menurut Haryanto dan Hamid 2009. Secara luas, statistik itu mencakup 4 hal, yaitu pengumpulan, data, penyusunan data, dan tabulasi dan pelaporan data, serta analisis data. Dari penjelasan tersebut, apakah kalian sudah paham perbedaannya? Nah, mari kita simpulkan secara ringkas. Artinya, dengan kata lain, statistika itu adalah metode atau ilmu, sedangkan statistik itu adalah data. Jadi, bisa dikatakan bahwa statistika itu adalah ilmu tentang statistik, atau statistik merupakan bagian dari statistika. Sekarang kalian telah memahami pengertian statistika dan statistik. Namun, menurut kalian sebenarnya apa manfaat dari statistika? Nah, statistika seperti yang kita ketahui itu bermanfaat di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun bidang lainnya. Nah, statistika itu juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, pada saat kita memperoleh kumpulan data tertentu, seperti data penduduk, data nilai siswa, jumlah produksi, data pemilu, dan lain sebagainya. Maka, kita perlu teknik penyajian data agar data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, pada saat kalian menghitung rata-rata, median, dan modus, atau pada saat kalian menyajikan data dengan diagram, kalian sebenarnya sudah menerapkan statistika. Selain itu, statistika juga bermanfaat dalam penelitian, seperti untuk menghitung besarnya sampel, menguji validitas, reliabilitas suatu instrumen, menguji normalitas dan homogenitas suatu data, menentukan teknik analisis data yang cocok digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Serta yang paling penting dalam hal menginterpretasi data, memprediksi, serta membuat keputusan terhadap hasil penelitian. Bahkan, meskipun kalian bukan jurusan statistika, kalian tetap perlu memahami statistika. Mengapa? Karena tidak jarang ada kegiatan yang membutuhkan pengolahan data secara statistik. Ketika kalian membutuhkan seseorang untuk membantu kalian dalam menganalisis data, kalian tetap memerlukan pengetahuan statistik yang cukup untuk dapat mendiskusikan proyek Anda dan analisis data yang tepat sesuai yang Anda inginkan dengan ahli statistik yang Anda pekerjakan. Nah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tahukah kalian bahwa statistika itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, untuk memahami perbedaan keduanya, perhatikan dua kasus berikut.
Nah, kasus yang pertama. Berikut ini merupakan data hasil UAS mahasiswa pada mata kuliah statistika. Nah, bisa kalian lihat, dari data tersebut, kita dapat menggambarkan kumpulan data tersebut dengan menghitung min, median, dan modus. Nah, selain itu, kita juga dapat menggambarkannya dalam bentuk grafik maupun diagram. Nah, artinya cara kalian dalam menganalisis data pada kasus di atas itu merupakan statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu adalah statistika yang bertujuan untuk mengorganisasi dan merangkum data sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sederhananya, data yang dianalisis secara statistika deskriptif dianalisis menggunakan yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram dan grafik, ukuran memusat atau tendensi sentral yaitu min, median, dan modus, variabilitas yaitu range, variasi, dan simpangan baku. Kemudian yang kelima adalah ukuran peletakan yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita akan bahas lebih mendalam pada video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus 2. Seorang guru ingin membandingkan skor siswa matematika di sekolahnya dibandingkan dengan skor para siswa sekota Bekasi. Diketahui bahwa skor rata-rata para siswa sekota Bekasi itu adalah 78. Dia memilih sampel acak sebanyak 30 siswa dan menyelenggarakan tes standar matematika yang dipakai di kota Bekasi kepada siswanya. Adapun hasil skor siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira bagaimana Anda menganalisis kasus tersebut? Jika kita lihat pada kasus di atas, kita perlu membuat hipotesis terlebih dahulu, yaitu berupa H0 dan H1. Kemudian, kita uji hipotesis tersebut dengan tingkat signifikansi tertentu. Katakanlah alfa sama dengan 5%. Dalam menguji hipotesis tersebut, kita dapat menggunakan uji tes satu sampel menggunakan SPSS. Nah, dari hasil pengujian, kita dapat menyimpulkan bahwa apakah H0-nya diterima ataukah ditolak. Hasil yang kita peroleh kemudian kita inferensi atau kita generalisasi dari hasil suatu sampel menjadi hasil populasi. Nah, cara kita dalam menganalisis kasus di atas itu termasuk ke dalam jenis statistika inferensial. Statistika inferensial bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap kondisi yang ada dalam suatu populasi berdasarkan studi sampel yang diambil dari populasi tersebut. Minium, King and Beer, 1993. Dalam mengolah data secara deskriptif maupun inferensial, kita perlu memahami terlebih dahulu jenis skala pengukuran. Nah, coba perhatikan beberapa data berikut. Data yang diperoleh di universitas terbuka yaitu data jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan, data jenjang studi D3, S1, S2, S3, data IQ mahasiswa, data pendapatan mahasiswa, data agama mahasiswa, data tinggi dan berat badan, kemudian data lama kuliah, ditinjau dari semesternya, kemudian data nilai perkuliahan. Nah, mari kita kelompokkan data tersebut ke dalam 4 jenis skala pengukuran, yaitu data skala nominal, data skala ordinal, data skala interval, dan data skala rasio. Oke, yang pertama data skala nominal. Data nominal itu adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Sehingga data yang dapat dikategorikan dalam jenis skala nominal itu adalah yaitu data jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan serta data agama mahasiswa. Kedua, data skala ordinal. Data ordinal itu setingkat lebih tinggi dari data nominal karena selain memiliki kategori juga mempunyai tingkatan, sehingga data yang termasuk dalam data skala ordinal itu antara lain data jenjang studi D3, S1, S2, S3, kemudian data lama kuliah semester, yaitu contohnya semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah data skala interval. Tingkatan selanjutnya ada pada interval. Data ini mempunyai jarak yang sama satu sama lain, namun masih belum memiliki nol mutlak, seperti data IQ mahasiswa dan data nilai IPK.
Oke, yang keempat adalah data skala rasio. Rasio ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam skala pengukuran dan mempunyai nilai nol mutlak. Maksud dari nol mutlak di sini adalah menggambarkan ketiadaan. Misalnya pada data pendapatan tinggi dan berat badan mahasiswa. Berbeda halnya dengan data interval, misalnya data nilai IPK 0, itu belum tentu mahasiswa tersebut tidak memiliki kemampuan sama sekali. Artinya, data yang termasuk dalam kategori data skala rasio adalah data pendapatan mahasiswa, data tinggi dan berat badan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan melalui tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel berikut, kita bisa melihat bahwa adapun skala pengukuran yang memiliki sifat kategori itu adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian, yang memiliki sifat peringkat itu adalah skala pengukuran yaitu ordinal, interval, dan rasio. Dan yang memiliki sifat jarak yang sama itu adalah interval dan rasio saja. Dan yang hanya memiliki sifat nol mutlak itu adalah hanya skala pengukuran rasio. Oke, dengan kata lain, skala nominal itu merupakan pengukuran dengan tingkat terendah, sedangkan skala rasio itu merupakan skala dengan tingkat tertinggi karena memiliki seluruh sifat yang terdapat dalam skala nominal, ordinal, dan interval. Pada materi jenis statistika, khususnya statistika inferensial, kita sering mendengar kata populasi dan sampel. Namun, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Dalam suatu kumpulan yang begitu besar, itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan penelitian terhadap seluruh objek yang kita sebut sebagai populasi. Karena pastinya akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan uang. Karena keterbatasan itulah, maka kita cukup mengambil sebagian data yang mewakili populasi, yang kita sebut sebagai sampel. Nah, jadi populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi tersebut. Nah, ingat, populasi itu lebih cenderung kepada data, bukan orang. Contohnya, kita ingin meneliti berat badan siswa SMA 10, maka populasinya merupakan seluruh data berat badan siswa SMA 10, bukan seluruh siswa SMA 10. Sedangkan sampelnya itu adalah sebagian data berat badan siswa SMA 10. Itulah tadi materi video kali ini mengenai pendahuluan statistika. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Pada video berikutnya, kita akan lanjutkan dengan materi tabel distribusi frekuensi. Sampai jumpa!